mau nanti jadi protagonisnya ya. Oke. Yang pertama kita berinteraksi dulu, kita jelaskan apa namanya, kita tanyakan validasi nama ya. Setelah itu kita perkenalan diri, terus penjelasan tentang pemeriksaan dada dan paru, tujuannya untuk apa gitu ya, untuk melihat kondisi-kondisi normal dan abnormalnya sistem pernapasan ya, mulai dari proses pernapasannya, bentuk dada dan sebagainya. Setelah itu kontrak waktu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit ya, tindakan untuk pemeriksaan paru ya. Terus kita mulai untuk pemeriksaan paru itu tuh ada 4 cara. Yang pertama inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi ya. Yang pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu ya. Oke, setelah interaksi kita jaga privasi pasien dan kita lakukan inspeksi. Inspeksi yang pertama kita lihat, dibuka maskernya mas. Ya. Inspeksi yang pertama kita lihat itu adalah cara bernafas pasien gitu ya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya pernapasan pasien normal atau tidak, dia ada diaforesis atau tidak, berkeringat atau distres pernapasan. Di situ ada ya, sudah dibaca belum? Ya, ya kalau belum nanti bingung ya. Oke, distres pernapasan. Kita lihat bentuk dadanya ya. Oke, tegak, tidak apa-apa. Oke, bentuk dada. Di sini ada jejas atau tidak? Kalau jejas enggak, warna kemerahan, lebam dan lain sebagainya ya. Terus kita lihat pergerakan dinding dadanya ya. Oke, pada saat dia bernapas, apakah dia menggunakan otot bantu nafas atau tidak? Otot bantu nafas itu seperti scalenus dan sternocleidomastoideus. Ya, itu adalah kondisi abnormal ketika seseorang itu bernapas dengan menggunakan otot bantu nafas. Kita normal, ya nggak ada otot-otot yang muncul di dada kita ya. Tapi kalau misalnya orang perokok berat, PPOK, bronkitis, emfisema, itu dia akan terlihat di sini urat-uratnya ya, di bagian sini dan di bagian dada sini, interkostal sini ya, kelihatan urat-urat untuk membantu bernafas dan sampai tertarik dadanya ke depan ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, terus di bagian belakang juga kita lihat gitu ya, ada tidak jejas dan lain sebagainya, karena pemeriksaannya tidak hanya dari bagian dada saja ya. Terus kita lihat postur tubuhnya gitu, ada tidak bentuk berbeda ya. Bentuk berbeda itu tuh kayak misalnya barrel chest. Barrel chest itu seperti bentuk dada tong kayak tempat anggurnya orang-orang barat, tau nggak, yang pakai kayu ya, itu bentuk dadanya seperti tong gitu. Orang dengan PPOK itu biasanya banyak seperti itu. Yang kedua itu adalah funnel chest. Funnel chest itu sternumnya masuk ke dalam ya, masuk ke dalam gitu. Terus ada juga yang dia pigeon chest. Pigeon chest itu burung dara ya, bentuk dadanya seperti burung dara gitu. Jadi ada 3 ya, apa saja tadi? Barrel chest, funnel chest, sama burung dara. pigeon chest atau burung dara. Pigeon ya, tulisannya pigeon ya, pigeon chest ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat retraksi dinding dada. Ada yang tahu retraksi dinding dada nggak? Tarikan dinding dada. Kalau kalian lihat bayi yang dia mengalami pneumonia, itu tarikannya akan terlihat sekali ya. Gitu ya. Itu namanya retraksi dinding dada. Ya, setelah itu ada di bagian belakang, ngadep ke belakang, bersilangan. Yang di belakang Pak. Iya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat postur bagian belakang ya, kita inspeksi. Ada tidak bentuk kelainan dari vertebra? Tahu vertebra enggak? Tulang belakang. Oke, nah di vertebra ini, tulang belakang ini, nanti kita lihat bentuk ada namanya kyphosis, skoliosis, dan lordosis. Kyphosis itu tuh yang bungkuk, yang seperti lansia perempuan ya, ya nenek-nenek gitu, itu bungkuk ya. Gitu. Karena mungkin sering membawa beban berat dan sebagainya gitu ya. Terus bentuk lordosis. Lordosis itu bentuknya itu bagian ininya yang masuk ke dalam. Ini bagian bawahnya itu seperti ini. Ya. Terus ya apa namanya, kayak perutnya itu tuh ya perempuan juga biasanya perutnya nyampe ketaruh, ngompresi ke bawah gitu. Karena bentuknya terlalu menonjol ke depan. Ya. Selanjutnya skoliosis.
skoliosis yang gini ya, yang jalannya gini ya. Jadi bentuknya seperti S, skoliosis. Ya, ada kifosis, lordosis sama skoliosis. Oke. Nah, sekarang kita buat garis imajiner. Garis imajiner itu kita tahu bahwasanya pemeriksaan itu kita harus tahu garis-garis dari tubuh ya. Gitu. Nah, kalau misalnya ini vertebra, line atau posterior middle line. Posterior berarti bagian belakang ya. Middle berarti tengah. Ya, line itu artinya garis. Jadi kalau misalnya kita mau imajiner tubuh, itu garis posterior bagian belakang, itu garis middle line-nya itu adalah vertebra ya. Terus di sini tarik ke sini, di sini apa namanya, tulangnya apa? Entong-entong, ada yang tahu? Nggak tahu, entong-entong juga ya. Ini tulang ya, ini yang kayak bentuknya seperti kipas ya. Ini tulang scapula. Nah, tulang scapula ini di sini antara mid scapula, linea mid scapula bagian ini sebelah kiri ya, left mid scapula namanya ya. Terus paravertebra itu artinya di antara mid scapula dan vertebra, ini disebut paravertebra. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita pemeriksaan itu, kita harus tahu bahwasanya di sini posterior apa tadi? Posterior middle line ya. Terus paravertebra sama mid scapula. Muter lagi ke depan, Mas. Oke. Nah, kalau misalnya di bagian depan, ini adalah anterior middle line-nya. Ini tulang sternum, itu anterior middle line-nya. Ya. Terus di sini ada parasternal. Ya. Parasternal itu antara clavicula, mid clavicula sama sternum. Namanya parasternal. Parasternum. Ya. Jadi di garis ini, ya. Terus sama di mid clavicula berarti di tengah-tengahnya ini kan tulang clavicula ya. Nah, tengah-tengahnya ini adalah mid clavicula. Nah, bagian aksila ini adalah garis tengah di bagian ketiak sini. Ya. Mid aksila. Oke. Kalau misalnya di sini itu adalah anterior mid aksila. Ya, atau anterior axillaris. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Setelah inspeksi kita lakukan palpasi. Oke, kita lakukan palpasi. Pasien disuruh untuk menarik napas. Turunkan. Oke, ya. Kita lihat kita palpasi di bagian ictus cordisnya ya. Pernapasannya ya, di bagian sini ini adalah mid clavicula, tengahnya intercosta kelima, 1 2 3 4 5 di sini. Nah, di sini ada ictus cordis. Ictus cordis itu adalah detak jantung ya, yang paling terasa di sini ya. Kadang juga bisa terlihat ya di bagian ictus cordis ini. Dia akan lebih jauh terlihat berdetak. Oke, terus balik lagi ke belakang. Harusnya kalau misalnya pas pemeriksaan jangan di bed ya, tapi di kursi, itu lebih mudah untuk penjelasannya. Oke, nah setelah itu kita melihat pernafasannya, dia pergerakan dinding dadanya sama atau tidak dengan menempelkan tangan di belakang punggung seperti ini. Pasien disuruh menarik napas dan hembuskan. Tarik napas, oke, hembuskan. Yang kuat aja mas, tarik, hembuskan. Oke, tarik napas, keluarkan lewat mulut, hembuskan. Oke, nah kita lihat pergerakan dinding dadanya kanan dan kiri, sama atau tidak. Setelah itu kita pegang lagi untuk melihat fibrilasi atau getaran dari dada atau traktil fremitus. Ya, pasien disuruh meminta untuk menyebutkan 77 gitu mas. 77. Nah, di sini ada getaran ya. Ketika kalian ngomong kan pasti berasa dadanya bergetar ya. Kita rasakan kanan dan kiri sama nggak getarannya, ya. Oke. Paham sampai di sini? Oke. Nah, palpasi juga kita harus raba, ada tidak jejas, ada tidak nyeri tekan ya di bagian punggung dan bagian dada. Balik lagi ke depan mas. Oke.
di sini tidak ada jejak ya, kulit juga dicatat, tidak ada kemerahan dan lain sebagainya ya. Oke. Setelah itu kita pasien disuruh untuk rebahan dulu, tiduran langsung. Posisinya senyaman mungkin, boleh seperti ini 30 derajat ataupun supine juga tidak apa-apa. Oke. Nah, setelah itu kita lakukan perkusi ya, perkusi untuk melihat suara dada, suara pernapasan. Suara pernapasan itu kalau untuk perkusi itu ada 3 ya, resonan, hiperresonan, dan dullness ya. Resonan itu bunyinya seperti ini ya, kedengeran nggak? Ya, oke. Oke. Normalnya paru-paru kita kan terisi udara, tetapi tidak terlalu terisi udara semuanya ya, karena ada kapasitas vital, volume vital dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau misalnya ada pasien dengan pneumotorak atau tension pneumotorak, masih ingat nggak tension pneumotorak itu apa? Ada yang ingat waktu SD tension pneumotorak itu apa? Pneumotorak? Lupa? Pernah nggak saya ngomong tentang pneumotorak? Artinya apa pneumotorak itu? Isinya apa pneumotorak? Ya. Ketahuan banget ya, nggak pernah dibaca lagi gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Adanya udara di pleura ya. Oke, jadi suaranya itu tuh nanti akan hiperresonan. Suaranya akan bunyinya seperti kalau diketuk bunyinya dung 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 gitu, dung dung dung. Kalau misalnya normal paru-paru bunyinya duk 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 gitu ya. Itu kalau misalnya yang resonan. Hiperresonan itu bunyinya lebih nyaring, dung 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 gitu ya. Kalau misalnya dia peka atau dullness, itu adanya jaringan ataupun cairan, bunyinya apa? Duk 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 ya. Dia lebih kaku, lebih redup suaranya ya. Dullness ya, atau peka ya. Itu biasanya di mana? Di bagian hepar sama di bagian jantung. Jadi kita mulai dengan pemeriksaan perkusi, kita di bagian dari lateral ke medial ya. Dari sonor ke redup ya. Udah nggak begitu terasa kan suaranya? Nah di sini adalah bagian hati ya. Ini bagian hati ya, di bawah sini ya. Kita pindah ke sini. Jadi kita harus tahu garisnya, mana di bagian heparnya, mana di bagian paru-parunya ya. Pasien dengan misalnya alkoholik, hepatitis dan sebagainya, ini akan ada pembesaran di bagian heparnya ya. Terus selanjutnya kita bagian sebelah kiri ya. Jadi sonor atau resonan redup, resonan redup ya. Kenapa redup? Karena di sini bagian jantungnya ya, bagian jantung di belakang sternum ya, di parasternalnya. Oke, setelah kita lakukan perkusi ya, kita lakukan auskultasi. Stetoskopnya mana lagi? Nanti lihat stetoskop nggak? Bisa minta tolong lanjutin? Stetoskop sama penggaris ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Jadi suara pernafasan, kalau misalnya pneumotorak atau tension pneumotorak, suaranya apa? Namanya
hiperresonan ya. Kalau misalnya pasien normal resonan. Kalau dia ada cairan ataupun ada jaringan padat dan ganas. Resonan itu sama dengan sonor ya. Kalau misalnya ada ngomong sonor sama saja. Kalau hiperresonan sama dengan hipersonor sama aja. Kalau ganas itu sama dengan peka ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Kita langsung ke auskultasi. Cuma satu ya? Dua ya? Auskultasi, ada yang tahu ini? Stetoskop ya. Stetoskop ini ada yang bagian ini, bagian depan fungsinya untuk apa? Bagian belakang? Enggak ada yang tahu. Sering pakai? Enggak tahu ya. Ini bagian depan itu adalah diafragma ya. Diafragma untuk mendengarkan suara-suara yang begitu jelas. Ya, yang bagian belakang itu adalah bel. Ya. Jadi kalau misalnya Anda mau mendengarkan suara paru ya pakai diafragma. Nanti kalau untuk mendengarkan bunyi jantung pakai yang bel. Ya, paham ya? Jadi ini diputar dulu, nanti kalau misalnya Anda nggak dengar berarti salah membalikan posisinya ya. Oke. Ini biasanya makainya gini apa gini? Nggak tahu. Ini ya. Oke. Ini akan lebih nyaman untuk di telinga ya. Oke. Jadi kalian akan mendengarkan suara paru. Suara paru ketika dilakukan auskultasi itu ada beberapa ya auskultasi. Suara normalnya itu adalah bronkial. Suara bronkial itu berarti suara dari bronkus. Suara dari bronkus itu berarti yang bagian cabang pernapasan dekat sternum. Ya, kita dengarkan di bagian sternal ataupun di parasternal untuk mendengarkan suara bronkus atau bronkial. Ya, terus ada yang kedua di samping agak ke bawah itu bronkofesikular. Ya, bronkofesikular suaranya itu tuh jauh lebih ringan dibandingkan bronkial, karena kalau bronkial itu suaranya agak jauh lebih berat, tapi itu normal suaranya. Ya. Terus ada bronkofesikular sama vesikular, paham? Itu adalah suara normal paru. Jadi kalau misalnya Anda mau mendengarkan suara bronkial itu adalah di bagian sternum, dekat sternum ya. Oke, kanan dan kiri Anda bandingkan suara bronkialnya. Bronkofesikular Anda di bagian parasternal sampai dengan mid clavicula. Berdiri aja satu nggak apa-apa. Ya, nah, Anda dengarkan kanan dan kirinya. Setelah itu Anda ke bawah, dengarkan untuk bagian vesikular, bagian paru-paru yang basal. Ya, dengarkan kanan dan kirinya. Oke, bisa dipahami? Tadi suara paru ada apa saja? Bronkial, bronkofesikular, sama vesikular. Suara bronkial itu suara dari mana? Bronkus, persamaan bronkus. Kalau bronkial, bronkofesikular, ya, antara percabangan bronkus sampai dengan alveoli. Vesikular berarti dia bagian alveoli, baik kanan maupun kiri. Ya, vesikular itu berarti sama. Kita harus dengarkan benar-benar cermati ya. Nanti kalau di rumah ada yang belum punya stetoskop, udah ya, kalian bandingkan suara pernapasan kalian kanan dan kiri, vesikular apa enggak. Nah, ada kelainan nih suara pernapasan kalau pakai auskultasi ya. Ada namanya wheezing atau mengi. Berarti dia suara apa? Karena asma. Karena asma. Suaranya seperti karena bronkus ini menyempit ya, karena adanya inflamasi maka dia suaranya mengi. Ini gitu suaranya itu akan terdengar kalau pasien dengan asma ya. Wheezing atau mengi ya. Terus yang kedua ada ronki. Ronki itu ada 3, ronki basah, ronki kering, sama ronki kasar ya. Ronki kasar itu suaranya di bagian bronkus yang ada dahaknya ya, itu ronki kasar ya. Kalau ada dahaknya banyak yang mengumpul di bagian bronkus, itu akan ada suara ronki kasar ya. Terus yang berikutnya ronki halus dan ronki ya, ronki basah dan ronki kering. Ronki basah itu suaranya itu tuh karena alveoli
alveoli yang sudah rusak, ya, terus ada penumpukan cairan ataupun sekret, nah dia nggak bisa keluarin karbon dioksida, gitu. Jadi suaranya itu akan terdengar ronki basah. Kalau misalnya ronki kering, itu adalah suaranya seperti ditarik krek, gitu ya. Kalau misalnya pernapasan, ya, ini nanti coba dilihat di YouTube ya, perbedaan ronki basah, ronki kering sama ronki kasar. Saya nggak bisa menirukan gitu, karena suara kita nggak bisa menirukan suara paru-paru. Jadi kalau dengarkan di YouTube kalian akan menemukannya gitu. Ya. Jadi itu ronki kering itu biasanya itu karena alveoli itu tuh terdesak oleh udara yang dari dalam, tetapi ada cairan gitu. Kalian bayangin kalau misalnya ada udara dari bawah terus ada cairan di atasnya gitu, itu suaranya akan seperti itu ya. Oke, bisa dipahami ya. Kalian lakukan auskultasi di bagian dada ya, bagian kanan dan kirinya ya, kalian bandingkan ya, terus turun ke bawah ya, bandingkan kanan dan kiri. Nah, ketika di bagian sini ini akan lebih terdengar suara jantung ya. Jangan ditahan nafasnya mas, nggak bisa dengerin. Oke ya, oke, bisa dipahami ya. Oke, tadi saya agak sedikit lupa untuk inspeksi, kelihatan itu kalian harus lihat bahwasannya mukanya pucat apa enggak, bibirnya menghitam atau tidak, terus ada sianosis atau tidak di bagian bobo. Itu kemungkinan pasiennya hipoksia. Tahu hipoksia nggak? Kekurangan oksigen gitu. Kenapa begitu? Seperti itu ya, karena paru-parunya mengalami gangguan gitu ya. Jadi kalian tadi bisa mendiagnosa ya, adanya ronki, ada wheezing ya, ada apa namanya, bangunan otot gangguan nafas dan lain sebagainya ya, kelainan-kelainan yang terlihat ya, baik inspeksi, palpasi, perfusi. Kalau perfusi ada hipersonor mungkin ya, yang kalian atau halus mungkin isinya cairan di paru-parunya gitu ya. Normalnya itu adalah vesikular, bronkovasikular dan bronki. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Jelas ya untuk pemeriksaan paru-paru ya? Oke. Ya. Gak kedengeran. Lakukan terminasi ya. Terus apa namanya, bereskan alat yang digunakan. Oke, cukup mas. Bagian mas, coba